Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang hari ini hari Sabtu pada sholat subuh kita dipertemukan kembali untuk menyaksikan kajian rutin Masjid Baitur Rahim yang insyaallah untuk Sabtu ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Subai dari Seremba, yang nanti beliau akan membahas kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah. Sangat sekali dan kajian ini sampai jam 6:05 aja Ustaz, dan mohon maaf sekali lagi untuk pagi ini tidak ada sarapan di rumah, jadi sengaja tidak diperpanjang. Jadi bagi jamaah yang mau menyiapkan sarapan pagi untuk pekan pertama mulai dari depan, ya nanti silakan menghubungi saya. Ya, karena untuk kajian kedua, pekan kedua, ketiga, dan keempat, alhamdulillah sudah ada yang menyiapkan sarapan pagi. Dan untuk kajian pekan depan, insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Rizal Siregar SMA, yang nanti biasa beliau membawakan kitab Al-Kabair bersama-sama. Dan sekali lagi ya, sebelum ditutup, kami mengajak kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu, bukan mengajak menghimbau, mari kita perbanyak amal-amal soleh di bulan yang sangat istimewa ini, ya, bulan Muharram, di mana Masya Allah segala amal ibadah kita insya Allah akan pahalanya akan dilipat gandakan, Masya Allah. Ya. Jadi mari kita perbanyak amal-amal soleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada sudah diingatkan Ustaz belum ada doa yang masalah lupa. Ya, sebelum ditutup maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Rabbi. Kami mohon bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal tentunya, dan amal-amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesehatan. Pada pagi hari ini kita bisa penuhi panggilan Allah taala, melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu barokahnya seperti yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya, jazakumullah. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di setiap pagi hari mereka. Ini salah satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah taala. Kita membahas mengenai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita bawakan di dalam orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah fadilah daripada keimanan. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa fadilah-fadilah yang kita dapatkan? Apa keutamaan-keutamaan yang Allah taala berikan? Di antaranya kata para ulama, orang-orang yang beriman itu menjadi sebab mendapatkan doa-doa dari para malaikat-malaikat yang mulia dan mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para nabi dan rasul. Jadi keimanan kita kepada Allah, inilah yang kemudian para malaikat mendoakan kita semua dan juga para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala mendoakan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-7. Surah Al-Mu'min ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma
faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Para malaikat-malaikat yang memikul arasy. Jadi ada malaikat-malaikat yang tugas mereka adalah memikul arasy-Nya Allah. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arasy-Nya Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang digunakan di dalam ayat ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu umumnya maknanya adalah continue. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah tanpa terputus. Jadi kalau malaikat itu berzikir, bertasbih tidak putus-putus. Memuji, bertasbih kepada mereka kepada Allah Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada para malaikat-malaikat yang tugas mereka adalah mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti jalan-Mu ya Allah. Waqihim azabal jahim, dan selamatkan mereka dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Para malaikat ini, kata para ulama tafsir, mendoakan untuk orang yang beriman ada 3 hal. Pertama adalah para malaikat memintakan ampunan kepada orang yang beriman. Yang pertama, lilladzina tabu, bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi setiap kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu menguatkan supaya permohonan taubat kita, permohonan ampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan pertama para malaikat kepada Allah taala. Faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Yang kedua, wattaba'u sabilaka, para malaikat itu mendoakan mendapatkan ampunan bagi orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an, dan tentu adalah mengikuti hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau disebut Al-Qur'an itu tidak bisa terlepas dari hadis, ya. Sekali lagi para jamaah, kalau disebut di dalam Al-Quran, ya, kalau ada penyebutan yaitu Al-Quran atau Al-Kitab, maka tidak terlepas daripada Al-Hadis. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran secara baik kalau kita tidak memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena inilah yang menjadi rujukan kita semua. Rujukan umat Islam, ya, yang paling inti adalah yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya nanti itu hanya sekedar melengkapi saja, ya. Tetapi yang paling utama itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Dan ini harus dikaji dua-duanya, ya, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Jangan kita hanya mengkaji Al-Quran saja, tidak mengkaji hadis. Atau hanya mengkaji hadis saja, tapi kita meninggalkan untuk mengkaji Al-Quran. Nah, ini 2 hal ini tidak bisa terpisahkan. Maka malaikat tadi berdoa kepada Allah, wattaba'u sabilaka, berikanlah ampunan ya Allah bagi orang-orang yang mengikuti jalan-Mu, yaitu mengikuti Al-Quran dan mengikuti apa? Hadis Rasulullah SAW. Permohonan yang ketiga para malaikat adalah waqihim azabal jahim, ya Allah selamatkan mereka, lindungi mereka dari siksa api neraka. Ini yang kemudian kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
azzabannar, dan malaikat memohon kepada Allah supaya doa-doa kita tadi terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam juga mendoakan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh alaihi salam sebagai orang yang paling pertama kali mendakwahkan tauhid, dia dakwah 950 tahun, ya, waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama, ya. Yang disebut dengan Imamul Muwahhidin, ya, dialah nabi yang paling pertama mendakwahkan tauhid, Nabi Nuh alaihi salam. Jadi perbuatan kesyirikan kepada Allah itu baru terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam, ya. Dulu ada orang-orang soleh hidup di zaman beliau, namanya Waddan, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra. Jadi ada 5 orang saleh yang hidup di zaman beliau. Ketika orang saleh ini meninggal dunia, lalu kemudian dibuatlah patung hanya sekedar untuk mengingat, oh ini orang saleh ini punya jasa, ya. Orang saleh ini dulu punya jasa semasa hidupnya. Jadi hanya sekedar untuk mengenang saja. Setelah berikutnya datanglah generasi yang berikutnya, ketika melihat patung itu tidak lagi hanya sekedar mengenang jasa dan kebaikan orang saleh itu, tapi kemudian mereka datang meminta kepada orang saleh itu, ya. Meninggal lagi generasi berikutnya, datang lagi berikutnya, maka dia jadikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihi salam untuk menegakkan tauhid di atas muka bumi pertama kali. Orang saleh tadi itu namanya Waddan, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang paling pertama mendakwakan tauhid itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan bagi orang-orang yang beriman dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ghfirli, ya Allah ampunilah aku, kata Nabi Nuh. Waliwalidayya, dan juga kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan siapa saja yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, dan berikan ampunan bagi setiap orang-orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Wala tazidiz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambah kepada orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Ini doanya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita perhatikan doanya di sini, Bapak Ibu, mengandung beberapa hal. Pertama adalah beliau berdoa untuk diri beliau pribadi. Berarti setiap kita berdoa itu para jamaah, kita memulai dari meminta yang terbaik untuk diri kita dulu. Rabbana ghfirli. Ghfirli berarti kembali kepada siapa, Pak? Yang berdoa, ya, kembali kepada pribadi. Yang kedua, waliwalidayya, kedua orang tua. Karena orang yang paling hebat, orang paling istimewa dalam kehidupan kita tidak ada lain adalah kedua orang tua kita. Rabbana ighfirli waliwalidayya, dan kedua orang tua. Doa beliau yang ketiga, waliman dakhala baitiya mu'minan, siapa saja yang masuki rumahku dalam keadaan ia beriman kepada Allah. Berarti maksudnya adalah umat beliau yang beriman kepada Allah. Ya, jadi kalimat waliman dakhala baitiya mu'minan maksudnya adalah siapa saja yang mengikuti aku, barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi Nuh, dari umatku, dialah yang mendapatkan ampunanmu ya Allah. Waliman dakhala baitiya mu'minan. Berarti ini doakan untuk umat beliau yang beriman, ya. Yang berikutnya permohonan beliau walil mu'minina wal mu'minat. Ini sifatnya khusus apa umum, Pak? Khusus apa umum? Umum kan? Lil mu'minina wal mu'minat, bagi orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan.
baik yang hidup di zaman beliau atau yang datang setelah zaman beliau, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau tadi kalimat yang pertama khusus, waliman dakhala baitiya mu'minan, orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman dari umatku, kata Nabi Nuh. Berarti khusus yang hidup di zaman beliau. Tetapi kalimat walil mu'minina wal mu'minat itu umum. Siapa saja yang beriman kepada Allah, ya Allah berikanlah ampunan kepada mereka. Itulah yang kemudian Bapak Ibu, di setiap hari Jumat, khatib itu selalu membaca doa, mengawali doanya dengan memohonkan ampunan bagi setiap orang-orang mukmin. Apa ucapannya Pak Khatib? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan, mukmin laki-laki ataupun perempuan, al ahya, baik yang masih hidup, wal amwat, ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi didoakan Pak. Jadi dibiasakan doa ini para jamaah, ketika kita berdoa jangan lupa mohonkan yang terbaik bagi saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum mukminin, laki ataupun perempuan. Kenapa? Ada nggak keistimewaannya kalau kita mendoakan orang-orang beriman Pak? Ada nggak fadilah kalau kita mendoakan orang-orang mukmin? Ternyata ada malaikat yang Allah Ta'ala kirim, lalu malaikat itu akan berkata amin walaka bimithli. Jadi setiap kita mendoakan orang-orang yang beriman, ada malaikat yang diutus oleh Allah, lalu malaikat itu akan berkata amin, ya Allah kabulkan walaka bimithlihi, engkau mendapatkan seperti apa yang kau doakan untuk saudara-saudaramu. Jadi sekali lagi para jamaah, kalau kita berdoa, mari biasakan berdoa untuk diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, dan ini kebiasaannya para nabi, tradisinya para nabi, tidak hanya berdoa untuk pribadi saja, tidak berdoa hanya untuk saudaranya saja, untuk keluarganya saja, tapi juga mendoakan untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Seperti doanya Nabi siapa tadi? Nuh alaihi salam. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Beliau doakan untuk orang-orang yang hidup di zaman beliau, dan beliau doakan lil mu'minina wal mu'minat. Kita yang hidup di zaman ini Pak, mendapatkan keberkahan doa dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau udah doakan kita sekian abad yang lalu, udah didoakan bagi yang beriman kepada Allah agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa tadi dari Nabi siapa Pak? Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam juga berdoa untuk orang-orang yang beriman, baik yang hidup di zaman beliau atau yang datang setelah beliau, bahkan untuk diberikan ampunan nanti pada hari kiamat. Ini Masya Allah, Nabi Ibrahim memohonkan ampunan bagi orang yang beriman yang hidup di masa beliau, sesudah zaman beliau, bahkan nanti pada hari ditegakkannya hisab oleh Allah. Mudah-mudahan orang beriman mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Apa doa beliau yang diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah di surat Ibrahim ayat 41? Rabbana ghfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ghfirli, ya Allah berikanlah ampunan kepada waliwalidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina. Lil mukminin berarti bagi setiap mukmin, baik yang hidup di zaman beliau atau yang datang setelah zaman beliau. Karena sifatnya umum,
Sama seperti doa Nabi Nuh alaihissalam, walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan walil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah, walaupun imannya secuil di dalam hatinya, itu mendapatkan doa dari Nabi Ibrahim tadi. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, pada hari nanti engkau tegakkan hisab pada hari kiamat. Masya Allah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kalau boleh kita katakan Pak, Nabi yang punya visi yang luar biasa, visionernya luar biasa. Beliau hidup sekian abad yang lalu, tetapi dia doakan untuk orang-orang yang beriman untuk masa yang akan datang. Ini luar biasa, para Nabi dan Rasul, jangkauan pikirannya itu bukan masa yang pendek, tapi jangkauan pikirannya itu masa panjang. Itu kebiasaan para Nabi Pak. Contoh misalnya kalau kita ambil dari sirah Rasulullah SAW. Rasul dulu kan pernah ketika dakwah di Taif dilempari oleh orang Taif. Betul ya Pak ya? Rasul ketika dakwah di Taif pernah diapain Pak? Dilempari, bahkan terluka beliau. Kemudian Nabi SAW duduk di satu pohon, merintih kesakitan. Ya, bayangkan kekasih Allah, orang yang sangat mulia, terluka di dalam dakwahnya. Merintihlah beliau kesakitan. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi yang dia hadapi. Kemudian Allah taala kirim malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga gunung. Lalu ditawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang kau minta kami akan laksanakan. Kalau engkau ingin gunung antara Mekah dan Taif ini kami timpakan kepada mereka, kami pasti laksanakan apa yang kau minta wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibayangkan yang nawarin siapa Pak? Malaikat. Mungkin kalau kita bilang ya udah laksanain aja deh. Kita baik. Kalau Rasul tidak Pak. Beliau bilang apa Pak? Inilah rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, kepada kaumku, karena mereka tidak tahu. Jadi orang berbuat salah, berbuat dosa, itu bisa karena ketidaktahuannya Pak. Jadi kita tidak bisa langsung menghukumi seseorang atau menjustifikasi seseorang. Mungkin dia berbuat salah itu karena tidak tahu. Inilah rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kaumku. Mungkin mereka enggak tahu ya Allah. Apa kemudian kata beliau? Ya Allah, kalau sekiranya orang-orang yang saya dakwah itu sekarang menolak saya, tidak mau beriman kepadamu ya Allah, saya berharap mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka lah yang akan beriman kepadamu. Bayangkan Pak, yang dibayangkan sama Nabi bukan untuk masa waktu itu Pak, tapi yang beliau pikirkan adalah masa yang akan datang. Ini yang disebut dengan visionernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak berpikir jangka pendek, tapi beliau berpikir jangka yang panjang. Ya, apalagi ini dakwah. Ya, dakwah itu tidak bisa sehari, 2 hari, sepekan atau 1 bulan, 1 tahun, nggak bisa. Membutuhkan waktu yang panjang. Dan ini terbukti, ya. Doa beliau ini terbukti Pak. Kapan terjadi itu Ustaz? Kalimat yang beliau ucapkan ini terjadi ketika peristiwa Fathu Mekah. Kejadian beliau dilempari oleh penduduk Taif itu ketika masih di Mekah, tetapi adalah ketika terjadi penaklukan kota Mekah itu setelah hijrahnya Nabi SAW. Itu sekian tahun baru terbukti ucapannya Nabi Pak. Turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ketika datang pertolongan Allah dan engkau menaklukkan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Siapa yang disebut dengan yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Siapa mereka yang disebut dalam Al-Qur'an? Kata para ulama tafsir, ahlut Taif. Penduduk mana Pak? Penduduk mana? Taif. Yang dulu nyakitin Rasul, dulu yang menyakiti Rasul, dulu diusir oleh orang Taif.
Tapi berikutnya adalah justru mereka lah yang berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita para jamaah harus memiliki visioner dalam segala hal. Pikiran kita tidak hanya jangka pendek tetapi adalah jauh ke depan. Kalau mungkin saat ini yang kita bina, yang kita didik belum ada hasil, kita yakin insya Allah mungkin hasilnya tidak sekarang, mungkin hasilnya di beberapa tahun ke depan. Yang penting tugas kita cuma nanam aja deh. Kita tanam kebaikan, tanam kebaikan, tanam kebaikan, insya Allah hasil Allah Ta'ala bisa berikan segera, Allah Ta'ala bisa kasih tunda. Ya, betul ya Pak ya? Ada kebaikan yang Allah Ta'ala segerakan, tapi ada juga kebaikannya apa? Tertunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita adalah kita tanam kebaikan, tanam kebaikan, tanam kebaikan. Bisa hasilnya disegerakan oleh Allah, bisa hasilnya mungkin ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Taif itu enggak langsung beriman, Pak. Ya. Tapi berimannya setelah sekian tahun baru mereka beriman kepada Allah taala, tapi sudah mendapatkan berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Rasul Muhammad apa? Kalau Rasul waktu ditawarkan sama malaikat Jibril, ya Muhammad, bagaimana kalau ini gunung Mekah dan Taif ini kami lemparkan kepada mereka? Udah selesai urusan. Mungkin nggak ada orang Taif yang beriman kepada Allah. Mungkin nggak ada orang Taif yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hal yang menarik di Taif ini, Pak. Mungkin jamaah yang umroh pernah ke Taif. Karena sekarang di Arab Saudi, ya kalau jamaah umroh itu diperbolehkan berkunjung selain daripada 2 tempat. Kan kalau biasanya jamaah haji itu berkunjungnya hanya Mekah dan Madinah, ya Pak ya. Mulai beberapa tahun belakangan ini Saudi membolehkan ya berkunjung ke lokasi selain Mekah dan Madinah. Biasa tujuannya itu adalah Taif, kemudian Badar. Kalau Badar ini letaknya sekitar 150 kilo dari kota Madinah. Ada lagi namanya Tabuk. Tabuk atau Madain Saleh kurang lebih sekitar 800 kilo dari Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang diizinkan kalau orang umroh mau city tour ke lokasi itu boleh untuk melihat sejarah. Ya, ada Badar, ada Taif, ada Madinatul Ula atau Madain Saleh namanya. Ini udah berbatasan dengan Yordan, ya, wilayah namanya Madain Saleh. Ada satu hal yang menarik di Taif ini para jamaah. Taif ini daerah yang sangat sejuk di Arab Saudi. Ya, kita kalau mungkin lihat Mekah, Madinah, ya, mungkin jarang lihat pepohonan gitu, Pak ya. Kalau di sana, Pak, itu pepohonannya luar biasa, sayur-sayurannya luar biasa. Karena daerah dingin, daerah dataran tinggi dia, Pak. Ya. Disitulah ada sepupu Rasulullah SAW yang wafat, namanya Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Karena di akhir-akhir kehidupannya Abdullah bin Abbas, dia hijrah ke Taif dan meninggalnya di Taif. Sehingga dibangun masjid di Taif, itu adalah nama masjidnya adalah Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, pas di tengah kota. Kalau kita namanya masjid apa Pak? Kalau yang di tengah kota itu apa namanya? Ya masjid agungnya atau masjid rayanya. Itu namanya adalah mengambil nama sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Dan di samping masjid itu tidak jauh dari masjid itu ada pemakaman dan disitulah dimakamkannya sahabat Nabi, sepupu Nabi juga Abdullah ibnu Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas ahli tafsir, ya, dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bisa para jamaah nanti kalau mungkin berumroh, ya mungkin bisa diminta ke travelnya untuk bisa melakukan kunjungan ke Taif. Taif ini nggak jauh, ya. Paling berangkat pagi nanti sore udah bisa pulang, ya. Yang penting bisa mengetahui sejarah, ya. Karena kita kalau ke tanah suci itu bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, tapi kan banyak hal-hal yang kita bisa ambil nilai-nilai kebaikannya. Termasuk mengunjungi ya tempat-tempat yang memang memiliki nilai historis sejarah Islam. Ya. Baik, kemudian berikutnya fadilah beriman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah sebab untuk membebaskan dari kedukaan, dijauhkan daripada kedukaan, dijauhkan daripada kesedihan ketika orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala gambarkan tentang Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dhunnun. Jadi kalau disebut Dhunnun di Al-Quran itu maksudnya adalah Yunus alaihissalam. Jadi disebut dilamarkan dengan sebutan Dhunnun. Jadi kalau dengar kata Dhunnun, ini maksudnya berarti Nabi siapa? Yunus alaihissalam. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika ia pergi dalam keadaan marah, kesal. Kenapa dia kesal, Pak? Karena umatnya nggak mau beriman. Dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan penuh kecewa. Dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan begitu kesal karena kaumnya tidak mau beriman. Padahal beliau sudah dakwah dengan baik, sudah dakwah dengan sabar, sudah dakwah dengan lembut. Tapi memang karena kaumnya keras kepala, nggak mau beriman. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan apa, Pak? Dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, ya. Fadhanna an lan naqdira alaihi, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit, menyulitkannya. Makanya Allah Ta'ala uji dia, Pak. Diuji Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan. Itu suatu yang sempit bagi beliau, keadaan yang sempit bagi beliau. Lalu ia menyeru kepada Allah Ta'ala. Dia menyadari kehilafannya, menyadari kekurangannya. Fanada fi zulumat. Lalu ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, ya, di dalam perut ikan itu. Apa kalimat yang dia ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang disembah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang yang berbuat zalim. Apa bentuk kezaliman yang dimasukkan oleh Nabi Yunus? Dia tinggalkan kaumnya dengan penuh kekecewaan. Dia tinggalkan kaumnya dengan penuh kemarahan. Ya. Dan disinilah para jamaah mohon maaf, para ulama mengatakan kita tidak boleh mengandalkan keberhasilan itu sesuai kemampuan kita, jangan. Karena yang Allah Ta'ala kasih hidayah itu bukan hak kita. Ia memberikan hidayah itu bukan hak manusia, tapi memberikan hidayah siapa? Allah, ya. Makanya ada ayat Al-Quran, teguran Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah lasta alaihim bimusaitir. Itu kan firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, lasta alaihim bimusaitir. Apa dia musaitir? Apa kira-kira dia, Pak? Bimusaitir, tidaklah engkau orang yang menguasainya. Apa maksudnya menguasainya? Hak hidayah itu bukan milik engkau, wahai Rasulullah. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lasta alaihim bimusaitir. Tugas engkau yang penting sampaikan kebaikan, sampaikan risalah. Udah cukup, ya. Lasta alaihim bimusaitir, bukan engkau yang menguasai mereka, kami yang menguasai mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi juga pada Nabi siapa, Pak? Yunus. Dia kecewa gara-gara kaumnya nggak mau beriman. Beliau kecewa, marah gara-gara kaumnya tidak mau mendengarkan dakwah beliau. Padahal itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukakan hati mereka menerima iman itu atau tidak. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya Allah Ta'ala ingin memberikan teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jangan engkau kecewa ketika dakwahmu tidak diterima. Jangan engkau kecewa ketika ajakanmu tidak direspon oleh kaummu. Engkau sabar aja menghadapi mereka. Gitu kurang lebih Pak, mafhum daripada ayat ini. Tapi keburu Nabi Yunus Pak? Meninggalkan kaumnya. Nah, apa yang terjadi para jamaah? Ini kalau kita baca dalam sejarah, Pak, dalam
sirah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ternyata di saat ditinggalkan oleh Nabi Yunus kaumnya ini, Allah Taala kirim bencana besar, Pak, ya, angin kencang, ya, bencana luar biasa. Kaumnya baru sadar, ya Allah, ini mungkin gara-gara kita tidak beriman kepada Tuhan yang diseru oleh Nabi siapa, Pak? Nabi Yunus. Akhirnya mereka beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia beriman kepada Allah. Tapi dah keburu Nabi Yunus sudah ninggalin mereka. Ya Pak, ya. Akhirnya disitulah Allah Ta'ala uji Nabi Yunus alaihissalam. Dikasih kesempitan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi. Disempitkan ini artinya apa? Yaitu ketika diuji beliau berada dalam perut ikan. Tapi ada kalimat yang beliau ucapkan, dan ini yang beliau ulang-ulangi dalam kondisi itu, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka apa kata Allah Ta'ala? Fastajabna lahu. Kami ijabah doanya dia. Doanya siapa? Nabi Yunus. Walajjainahu minal ghammi. Dan kami keluarkan dia dari segala kesulitan. Ini bayangkan ini. Jadi doa ini sudah kita paham. Apa fadilah kalau dibaca? Apa hikmahnya kalau dibaca? Ya. Walajjainahu minal ghammi. Kami keluarkan dia dari apa? Kesulitan, penderitaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, ini ayat pernah ditanya oleh para sahabat. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk Nabi Yunus atau untuk yang lain juga? Apakah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin khusus untuk Nabi Yunus saja atau juga berlaku bagi yang lainnya? Apa jawab Rasulullah SAW? Doa itu adalah doanya Nabi Yunus, tetapi berlaku bagi orang-orang yang beriman. Apa artinya, Pak? Kalau orang membacanya, Allah Ta'ala akan kasih kemudahan. Kalau orang mengamalkannya, Allah Ta'ala kasih kelapangan. Maka kata Rasul adalah man da'a bida'wati zinnun. Barang siapa yang selalu berdoa dengan ucapannya Nabi siapa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kata beliau? Ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min dhiqin makhrajan. Allah Ta'ala kasih kemudahan ketika menghadapi kesulitan, dikasih solusi-solusi yang terbaik ketika ia menghadapi problem-problem yang dia sedang hadapi. Apa kata Rasul mengutip ayat tadi? Wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian kami selamatkan dia. Dia kembali kepada siapa? Yunus. Domir haknya itu, Pak, kembali kepada Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian kami selamatkan juga orang-orang yang beriman. Berarti kalimat yang kedua ini memahami bahwasanya orang-orang mukmin boleh mengamalkan doa Nabi siapa? Yunus alaihissalam. Itu kurang lebih makna yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi sunnah Nabi SAW para jamaah biasakan membaca doa Nabi Yunus. Ya. Bahkan ada satu hadis sahih kata Nabi SAW, kalau orang sakit, dan kita ini insya Allah dalam hidup ini mungkin ada kondisi-kondisi kita ngalamin sakit, betul ya? Ada orang yang sehat terus, mungkin ada masa dia sakit. Kata Rasul, apabila orang dalam kondisi sakit lalu membaca doa Nabi Yunus alaihissalam, arba'ina marratan. Arba'in itu berapa? Berapa arba'in, Pak? 4 atau 40? 40, ya. Siapa yang sakit kata Nabi lalu membaca doa Nabi Yunus arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Apa kata beliau? In syufiya, kalau dia orang itu sembuh dari sakit itu, ghafarallahu dzunubahu, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa yang dia miliki. Wa in mata, kalau dia meninggal dunia karena sakit yang dia derita tadi, kutiba ajru syahidin, ditulis baginya pahala seperti orang yang syahid meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan doanya Nabi Yunus sampai dijadikan sunnah oleh Nabi SAW. Kalau orang sakit dibaca 40 kali. Ya, apa tadi doanya, Pak? La ilaha
illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulangi lagi tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulangi sampai 40 kali. Ini satu hal yang baik untuk kita amalkan para jamaah, ya. Berarti Rasul itu pun juga Pak mengamalkan doa-doanya para nabi, ya. Makanya ada penjelasan dari Imam Nawawi Pak, doa yang paling terbaik itu ambil dulu dari Al-Quran. Itu kan kan banyak doa-doa ya Pak ya. Betul Pak ya? Coba nanti Pak kalau di Al-Quran ketemu kata Robbana atau Robbi, itu tolong dikasih tanda. Itu pasti doa-doa itu Pak. Doanya para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu doa orang soleh di dalam Al-Quran disebutkan Pak. Itu tolong ditandain Pak. Dan itu diamalkan dulu Pak. Doa yang bersumber dari Al-Quran. Kedua, kata Imam Nawawi, setelah mengambil doa dari bersumber Al-Quran, ambil doa yang bersumber dari As-Sunnah atau hadis. Itu nomor 2 Pak. Ya, tapi yang paling utama dulu ambil doa dari mana Pak? Al-Quran, baru ambil doa dari As-Sunnah atau hadis. Baik, berikutnya kata Imam Nawawi, ambil doa dari As-Sahabah, para sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau kita membaca doanya Abu Bakar boleh, baca doanya Umar bin Khattab boleh, membaca doa yang pernah diucapkan oleh Utsman boleh, yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib juga boleh. Ya, doanya para sahabat Nabi. Baik, berikutnya kata para Imam Nawawi, doa ulama, doanya para ulama-ulama. Ya, mereka menyusun satu doa, boleh kita baca. Ya, nah, ini urutannya kata Imam Nawawi. Doa yang ada di dalam Al-Quran, doa yang ada di dalam Al-Hadis atau As-Sunnah, doa yang disebut oleh para sahabat, kemudian doa salafus saleh dari kalangan para ulama. Doanya Imam Syafi'i boleh nggak diamalkan Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Mengamalkan doanya Imam Malik boleh nggak? Boleh. Membaca doanya Imam Abu Hanifah boleh. Kalau kita lihat atau baca inti doa-doanya para ulama, itu terinspirasi dari Al-Quran, terinspirasi maknanya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harus kita pahami para jamaah, ya. Jadi kalau berdoa itu bagusnya ambil dulu dari mana Pak? Al-Quran. Setelahnya baru dari mana? As-Sunnah atau hadis. Baru berikutnya apa? Dari doa-doa para sahabat. Itu kalau dibuka di Google Pak, buka aja Pak. Doa Abu Bakar, keluar nanti Pak. Boleh diamalkan. Ya. Yang keempat adalah doa al-ulama us-salih, ya. Para ulama salafus saleh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka punya doa-doa yang bisa kita baca. Ya. Jadi inilah masyaallah luasnya cara pemahamannya para ulama di dalam masalah bab doa, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan amal kita hari ini sebagai pemberat timbangan kita kelak pada yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin kalau ada yang mau sharing. Biasanya pegang mic duluan yang bertanya. Mungkin ada yang mau nanya. Ada? Kalau nggak ada biasanya pegang mic duluan. Diwakili ya. Masya Allah. Diwakili. Jadi mungkin saya mewakili aja dulu Ustaz. Baik. Jadi tadi Ustaz bilang kalau kita berdoa pertama ambil dari Al-Quran. Nah itu kita udah hafal semua, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dosa menjaga. Itu dari Al-Quran. Mungkin ini yang doa yang lain masih banyak Pak Haji. Ya, itu masih banyak. Salah satu. Yang hafal salah satu. Pertanyaan saya yang dari hadis Pak Ustaz, yang paling bagus apa tuh yang dari hadis? Waduh. Yang pertama satu aja. Satu aja. Jangan banyak-banyak, satu aja. Nanti bulan depan satu lagi terus saja.
Masya Allah. Supaya kita bisa, kalau terlalu banyak Pak Ustadz, biasanya ini udah usia lanjut. Baik. Wassalam. Jadi kalau satu insya Allah bisa. Baik. Ada satu doa bagus di dalam as-sunnah atau hadis itu Pak. Ini doa mencakup segala hal sebenarnya Pak. Mirip dengan doa sapu jagat di dalam Al-Quran ya. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Baik, nanti kita akan pahami maknanya ya Pak ya. Ustaz ulangi sekali lagi doanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Baik, apa artinya? Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, minal khairi kullihi, segala kebaikan. Kalau udah bilang segala kebaikan, kan kebaikan apa saja Pak? Kebaikan keluarga, kebaikan keturunan, kebaikan pekerjaan, kebaikan hidup, kebaikan umur. Khairi kullihi, semuanya. Ajilihi, yang kau segerakan, au ajilihi, atau yang kau tunda. Berarti para jamaah, ada kebaikan ya Allah Ta'ala berikan kepada manusia disegerakan, tetapi ada kebaikan ya Allah Ta'ala berikan kepada kita tapi tertunda. Kalau kata para ulama, ini doa sapu jagat yang ada di dalam as-sunnah. Ustaz ulangin sekali lagi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Yang pertama pakai ain ya. Ajil itu yang disegerakan. Kalau ajil pakai hamzah yang tertunda. Bahasa tuh beda sedikit, beda makna Pak. Ajilihi wa ajilihi. Satunya pakai ain yang pertama, apa artinya ajil? Yang disegerakan. Ajil pakai hamzah, apa artinya? Yang tertunda. Oleh karena kalau kita berdoa para jamaah, kalau mungkin doa kita kok belum kayaknya tanda-tanda diterima, belum ada tanda-tanda terkabul, tidak usah berkecil hati. Kan kita berdoa tadi ajilihi wa ajili, mungkin Allah Ta'ala ada masih tunda itu kebaikan ya. Maka itu maknanya sama dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu mungkin ini doa yang pertama ya. Nanti insyaallah bulan depan ada lagi doa yang lain. Kita ambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz mungkin minta kepada para orang tua kami, ayah bunda, kalau baca Quran kalau ada kata Robbana atau Robbi itu tolong dikasih tanda. Itu pasti doa itu. Mungkin doanya dari para nabi atau doa orang-orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu yang paling pertama dibaca dulu Pak ya, di dalam doa-doa kita. Kan ada doanya Nabi Adam, doa Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria. Waduh kalau dibaca Pak panjang doa kita Pak ya. Dan kata para ulama, afdalud doa ad-doa fil Quran. Doa yang paling terbaik memulai dulu dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Doa kami untuk seluruh jamaah mudah sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.